akan hidup kami. Kau mengampuni dosa pelanggaran kami, yang sesungguhnya kami tidak layak menerimanya ya Bapa. Tapi Engkau melayakkan kami karena Engkau mengasihi hidup kami. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari kita nyatakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Ya Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar. Kita berdiri bersama-sama ladies yang dikasihi Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, berterima kasih buat pengorbanan Tuhan
yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan sendiri mengorbankan anaknya bagi setiap kami, sehingga kami menikmati, mengalami yang namanya kemenangan di dalam Engkau. Mari Bapa, urapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Setiap kami ladies, kami membuka setiap telinga kami, hati kami, karena kami ingin diisi oleh kebenaran Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, karena kami tahu firman-Mu yang menegur setiap kami. Firman-Mu lah yang membimbing setiap kami, sehingga kehidupan kami hari ini tidak menjadi kehidupan yang lama, tetapi setiap hari kami mengalami pembaharuan daripada Tuhan lewat kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali para ladies yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat Paskah bagi setiap kita, para ladies yang merayakannya pada hari ini. Bagaimana kita merayakan kemenangan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita memaknai setiap arti dari Paskah, yang dimana Kristus telah bangkit bagi setiap kehidupan kita. Di mana Kristus harus mati dan Dia harus menyatakan kemuliaannya untuk setiap kita umat yang berdosa mengalami yang namanya kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa. Makanya hari ini para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, bukan sekedar Paskah berbicara hanya sekedar tentang bagaimana kita hari ini sebagai umat Kristiani. Kita tahu bahwa ini hari raya umat Kristiani. Tetapi bagaimana setiap kehidupan kita hari ini para ladies, kita mau sama-sama merenungkan, sama-sama memaknai arti dari Paskah tersebut. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa hari ini Paskah berbicara tentang bagaimana kita bisa menghias telur, atau bagaimana dengan pernak-pernik yang kita pikirkan hari ini untuk memeriahkan Paskah tersebut. Tetapi kita harus tahu dan sadari bahwa begitu besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Dia harus bangkit dan memberikan kemenangan atas setiap dosa-dosa kita. Makanya hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan tema yang saya berikan pada hari ini berbicara tentang kebangkitan Kristus membawa harapan dan kemenangan bagi dunia. Kebangkitan Kristus membawa harapan dan kemenangan bagi setiap kita. Kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul.
Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya terjadi. Kita lihat kisah dari kebangkitan Yesus Kristus. Di mana kita lihat di sini bahwa seperti apa yang Yesus telah nubuat tentang kebangkitannya dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-40. Di situ dikatakan bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kita lihat di sini bahwa dalam hal ini menunjukkan bahwa semua yang Yesus Kristus sampaikan tentang kematiannya dan juga kebangkitannya telah digenapi secara tepat. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayai namanya kebangkitan dan kematian dalam setiap kehidupan kita. Apa yang sudah dilakukan Yesus tidak berbicara tentang suatu fiktif belaka atau suatu yang berbicara tentang omong kosong. Tetapi ini adalah suatu bukti yang nyata yang telah Tuhan genapi untuk menggenapi rencananya bagi setiap umat manusia. Dan kita lihat dari kisah ini ada hal yang menarik. Di mana kita lihat bahwa kesadaran daripada wanita-wanita. Kalau kita lihat ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan bagi mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdala, Yohanes, Maria daripada ibu Yesus, dan juga perempuan-perempuan lainnya. Mereka pergi untuk mengunjungi kubur Yesus. Dan kita lihat di sini bahwa ketika mereka sampai di sana, pintu dari kubur itu dibuka dan mereka mendapati kubur itu telah kosong. Tapi kita lihat di sini bahwa kesadaran daripada wanita-wanita ini, kita lihat ada 2 orang. 2 orang itu siapa? 2 orang itu adalah malaikat. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28, itu dinyatakan bahwa malaikat-malaikat menghampiri para wanita-wanita tersebut. Dan kita lihat di sini bahwa apa yang terjadi ketika malaikat itu menghampiri para wanita tersebut. Kita lihat di sini bahwa ada suatu perubahan yang terjadi. Perubahannya di mana? Kita lihat mungkin pada hari itu, wanita itu, apalagi kita lihat bahwa kematian daripada Yesus membawa dampak bagi setiap orang yang mengikutinya, bagi setiap para murid yang mengikutinya, bagi setiap mereka yang benar-benar berharap bahwa Yesus memberikan kemenangan bagi setiap mereka. Ada suatu pengharapan. Dan kita lihat di sini bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, pada saat itu juga mungkin dari beberapa para murid, kita lihat di situ bahwa hati mereka sedih. Hati mereka terluka. Hidup mereka mungkin tidak ada harapan. Tapi kita lihat di sini ada satu hal yang menarik yang dimana ketika pembuktian dari kebangkitan Kristus membawa hal yang baik bagi setiap mereka yang melihat. Kita lihat di situ bahwa wanita itu ketika mereka diberitakan malaikat-malaikat tentang kebangkitan Yesus, disitulah terjadinya suatu perubahan. Ketika mungkin hari itu mereka yang datang ke kubur dengan hati yang lesu, langkah yang lemah, kita lihat di situ mungkin tidak ada pengharapan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka putus asa, tapi ketika mereka berjumpa dengan malaikat tersebut, kita lihat di situ, malaikat tersebut berbicara tentang apa?
Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dikatakan selanjutnya bahwa Ia tidak ada di sini dan Ia telah bangkit. Selanjutnya dikatakan bahwa ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Dalam hal ini menyadarkan para wanita, menyatakan bahwa apa yang diberitakan oleh Yesus adalah sesuatu hal yang benar. Yang dimana Yesus menggenapinya. Dimana Yesus bangkit. Kita lihat di sini bahwa ketika mereka datang dengan hati yang terluka, dengan hati yang lemah letih lesu, mereka berputus asa. Tapi kita lihat di sini bahwa ketika mereka berjumpa dan mereka mendengar kabar tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka pulang dari kubur. Dikatakan bahwa dengan hati yang takut dan sukacita. Karena apa? Sesuatu kebenaran diungkapkan. Dan itu terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Mereka tidak dengan melangkahkan kaki dengan langkah kaki yang lambat. Tetapi mereka benar-benar berlari. Berlari untuk menjumpai ke-11 para murid Tuhan Yesus untuk menyampaikan tentang kebangkitan Kristus. Ada harapan yang baru ketika mereka menantikan yang namanya kebangkitan daripada Kristus. Pertanyaan bagi setiap kita hari ini. Apa makna Paskah bagi setiap kehidupan kita? Apakah makna Paskah bagi setiap kehidupan kita hanya sekedar rutinitas kita setiap tahun? Atau makna Paskah tersebut hanya berbicara tentang sebuah telur? Atau berbicara tentang sebuah perayaan yang luar biasa? Harus kita maknai benar-benar kebangkitan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari perikop ini. Poin pertama, berbicara tentang kebangkitan Kristus adalah bukti kuasa Tuhan yang unlimited. Kebangkitan Kristus adalah bukti kuasa Tuhan yang tanpa batas dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di situ Yesus menyatakan kebangkitannya. Dikatakan bahwa adalah bukti kuasa daripada Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan bagi mereka. Mereka mendapati batu sudah terguring dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat daripada Tuhan Yesus. Kita lihat di sini bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita hari ini. Artinya kemenangan atas alam maut tidak mampu menahan kuasa Tuhan yang membangkitkan. Makanya hari ini kita lihat bahwa dalam setiap kehidupan kita harus percaya yang namanya kebangkitan Kristus. Di luar sana banyak yang belum menanggapi atau memaknai arti dari kebangkitan Kristus. Makanya hari ini setiap kita harus tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita adalah diri kita masing-masing. Adalah diri kita. Kenapa saya katakan bahwa ketika Tuhan ingin bekerja yang lebih dahsyat dalam kehidupan kita, terkadang dalam setiap kehidupan kita yang membatasi untuk kuasa Tuhan itu bekerja sempurna dalam hidup kita. Kita percaya akan kebangkitan daripada Kristus. Kita percaya, tapi kita tidak masuk di dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga hari-hari ini banyak terjadi dalam setiap kehidupan kita.
bahwa kita tidak percaya atas apa yang menjadi bukti kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan ingin bekerja dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang ingin direncanakan dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita yang membatasi diri kita masing-masing, sehingga kuasa Tuhan tidak nyata sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat di sini dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 54b sampai 55. Di situ Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Dikatakan bahwa, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengapmu? Melalui peristiwa kebangkitan Yesus, Paulus dalam tuntunan Roh Kudus ingin menegaskan bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dipatasi oleh hal apapun dalam setiap kehidupan kita. Jadi hari ini kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menguasai setiap kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi penguasa tunggal atas setiap langit dan bumi. Dan segala isinya itu adalah punya Tuhan. Dia adalah pemegang kendali dan dia memiliki otoritas tertinggi dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap kita percaya bahwa dalam firman Tuhan katakan bahwa segala lutut akan bertelut di hadapannya. Dan segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Yesus Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Percaya kepada Yesus, tidak perlu takut untuk menghadapi setiap kehidupan. Kenyataan hidup ini dikatakan bahwa hidup ini sukar. Tidak ada yang gampang dalam setiap kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa ketika kita tahu kuasa Tuhan nyata. Dan bukti kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Hilangkan segala kekhawatiran kita. Hilangkan segala ketakutan kita hari ini. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah dan ikutilah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau ingin rencana Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kita, jalanilah bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Rasa khawatir itu pasti ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan biarkan kekhawatiran itu, ketakutan itu, kegelisahan itu lebih dominan merongrong setiap kehidupan kita. Bawa segala kekhawatiranmu, ketakutanmu hari ini di hadapan Tuhan. Karena mampukan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan apa yang hari ini mungkin tidak kita lihat. Apa yang hari ini mungkin tidak kita dengar. Mustahil bagi setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah terbatas. Kita akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah takut dalam setiap kehidupan kita. Ada satu ilustrasi yang bagus yang bisa saya bagikan hari ini. Bahwa ada satu kapal pesiar. Hari itu biasa kapal pesiar itu identik dengan sebuah kapal yang besar. Yang megah. Yang bagus. Yang di dalamnya itu elit. Ada satu kapal pesiar yang hari itu sedang berlayar. Di tengah laut. Mungkin di tengah ombak, di tengah badai. Akhirnya di situ kapal itu mengalami kerusakan karena mesin. Kita lihat di sini, banyak para penumpang dan kru kapal yang sangat putus asa pada saat itu. Karena apa? Otomatis ketakutan itu ada. Kita berada di lautan yang lepas. Mungkin pada saat itu mungkin ada beberapa
beribu banyak orang yang ada di atas kapal tersebut bisa berenang, bisa. Tetapi kalau sudah di lautan lepas, pasti ada rasa ketakutan yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Ada putus asa, bagaimana ini? Bagaimana kapal ini bisa mengalami kerusakan? Ada kegelisahan. Namun kita lihat di sini, pada saat yang paling tidak terduga, muncul sebuah kapal pemulung tua yang tidak dikenal. Kira-kira saya mau tanya, ada harapan gak? Ini kapal besar disandingkan dengan kapal pemulung yang tua. Ada harapan gak? Belum tentu. Pasti tidak ada harapan. Bagaimana sebuah kapal yang megah bisa dibantu dengan kapal pemulung yang tua? Tapi kita lihat di sini. Kapal ini datang menjumpai kapal pesiar. Dan dengan rendah hati, dengan ramah dia ingin membantu. Mungkin begitu banyak orang yang ada di dalam, bagaimana bisa sebuah kapal yang sudah tua, sebuah kapal yang jelek bisa membantu kapal ini? Tidak ada harapan. Tetapi dengan giat, kapten daripada kapal pemulung ini, dia berusaha sebaik mungkin. Dia berusaha dengan dia bekerja. Dan pada akhirnya dia bisa menolong kapal pesiar tersebut. Kita lihat di sini bahwa mungkin dalam setiap kehidupan kita, masalah besar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hari ini suatu jalan keluar yang bagi kita mustahil untuk bisa menolong setiap kehidupan kita. Tapi ingat, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita punya kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia bisa membantu kita, dia bisa mencari jalan keluar bagi setiap kita dengan caranya. Mungkin bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Dia mengajarkan setiap kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki yang namanya pengendalian diri. Yang bagaimana kita bisa memiliki yang namanya karakter-karakter Kristus. Sehingga apa? Itulah yang membantu setiap kehidupan kita. Sehingga hari ini kita bisa melewati yang namanya masalah dalam hidup kita. Amin. Percaya dalam setiap kehidupan kita bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin. Saya juga punya orang tua. Mama saya ada di Kupang. Saya jauh dengan mama saya. Setiap hari mama saya, kita sering berkomunikasi hanya bisa lewat telepon. Tidak secara muka dengan muka, tetapi hanya bisa via telepon karena saya berada di luar pulau, mama saya berada di sana. Tapi saya sering mengingatkan mama saya hidupnya selalu penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana ya, sakit sedikit saja, aduh saya bisa sembuh enggak? Kekurangan ini bisa enggak? Kekhawatiran itu terlalu melampaui kehidupan daripada orang tua saya, dari mama saya. Tapi ketika saya telepon, saya hanya berbicara, "Ma, saya jauh daripada mama." Ketika saya berada di sana pun, saya juga tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah mama. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang sama. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong setiap kehidupan kita. Dia mampu menyelesaikan apa yang hari ini mama khawatirkan. Dan benar, ketika dia berdoa dan dia berharap dengan Tuhan, dia telepon saya, benar, mama telah ditolong oleh Tuhan.
Itulah yang harus kita lakukan hari ini, para ladies yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah takut dengan apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah takut bahwa bagaimana jalan keluarnya Tuhan. Ketika kita sudah berserah, maka serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir. Kita sudah berserah, tapi kita terus hidup dengan kekhawatiran. Tuhan bisa enggak ya? Tuhan bisa enggak? Atau saya begini Tuhan? Atau saya begini Tuhan? Jalan keluarnya seperti ini enggak Tuhan? Kita bimbang dan kita ragu akan penyertaan Tuhan. Sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari ini percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa bukti kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Hal yang kedua kita lihat di sini. Apa yang kita bisa ambil dan belajar dari perikop ini? Yang kedua berbicara tentang kebangkitan Kristus adalah puncak dari rencana penyelamatan Allah. Kita baca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Kebangkitan Kristus adalah puncak dari rencana penyelamatan Allah. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kita lihat di sini bahwa pada ayat yang ke-7 dan ke-8 disebut bahwa anak manusia telah diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Pada hari ketiga setelah kematian daripada Tuhan Yesus, dia bangkit dan membuktikan semua perkataannya sebagai perkataan yang benar. Dan kita percaya bahwa ini bukan berita menjadi berita bohong, isapan jempol semata. Tetapi ini adalah berita yang benar dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita hari ini, tanpa sadar terjadi dalam setiap kehidupan kita, bahwa terkadang kita ini bisa bersikap seperti orang-orang Yahudi, yang dimana mereka tidak mempercayai apa yang menjadi rencananya Allah, apa yang menjadi janjinya Allah. Yang sudah kita ketahui bahwa janji Allah, janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kita. Makanya hari ini kebangkitan Kristus adalah puncak dari rencana penyelamatan Allah atas setiap kehidupan manusia. Setiap daripada kita hari ini melalui momen Paskah, Tuhan mau mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Tuhan setia dengan perjanjian firman-Nya. Dengan apa yang dinyatakan dalam setiap kehidupannya hari ini. Apa yang hari ini kita baca lewat kebenaran firman Tuhan tidak bisa secara langsung hari itu dinyatakan bagi setiap kita. Percayalah, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia menepati janjinya sesuai dengan apa yang difirmankannya bagi setiap kehidupan kita. Percaya akan rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Percaya apa yang Dia sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah dalam setiap kehidupan kita ini ragu dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Masa depan yang Tuhan berikan adalah masa depan yang cerah bagi setiap orang yang mau menikmati janji Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percaya akan janji Tuhan. Percaya akan janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena apa? Rencana-rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan rancangan damai sejahtera. Tapi ketika dia memberikan rancangan itu, dia ingin ada suatu pembuktian dari setiap kehidupan kita. Yang hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita membuktikan hal-hal dalam diri kita bahwa kita pantas menikmati janji Tuhan? Kita pantas menikmati apa yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah dalam setiap kehidupan kita terbesit bahwa hari ini saya ingin menikmati janji Tuhan. Tetapi tidak ada satu perbuatan pun yang saya lakukan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu di dalam dunia ini, di muka bumi ini. Dan biarkanlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan melakukan apa yang akan Dia lakukan dalam setiap hidup kita. Jangan mengatur Tuhan, tapi ikutlah kehendak Tuhan. Karena yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita ingin mengatur Tuhan, saya ingin begini, Tuhan saya ingin begitu. Masa depan saya ini, saya ingin seperti ini Tuhan. Pokoknya saya mau ini seperti ini Tuhan. Kita nuntut Tuhan, tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Sudahkah kita pantas menikmati janji Tuhan? Kalau Tuhan tidak bantu saya, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut dengan Tuhan. Hari ini belajar bahwa kebangkitan Kristus seharusnya membawa kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Membawa harapan yang pasti bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Poin ketiga yang kita bisa belajar dari perikop ini tentang kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus hanya berdampak bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita lihat ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Kita lihat di sini, poin ketiga berbicara tentang kebangkitan Kristus hanya berdampak bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat dalam perikop ini ada dua tipe. Tipe pertama berbicara tentang perempuan-perempuan. Kita lihat di sini bahwa ketika perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus dan diberitahukan oleh malaikat-malaikat. Dan ketika hal itu disampaikan bagi perempuan-perempuan ini, kita lihat bahwa mereka mengingat apa yang menjadi perkataan Yesus di Galilea. Tipe kedua kita lihat di sini. Ada juga sebagian dari para rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Di mana ketika perempuan-perempuan ini mendapatkan kabar tentang kebangkitan daripada Kristus, mereka berlari dan menyampaikannya kepada
para rasul-rasul pada saat itu, pada ke-11 murid Tuhan Yesus. Tapi apa yang menjadi respon daripada ke-11 murid ini? Kita perhatikan ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Dua respon yang berbeda yang kita bisa lihat di sini dan kita pelajari. Bahwa yang pertama, perempuan-perempuan itu mereka percaya ketika diberitahukan tentang kebangkitan daripada Kristus. Tapi yang kedua kita lihat di sini bahwa ke-11 murid daripada Tuhan Yesus ketika disampaikan hal itu kepada mereka, mereka tidak percaya dan mereka berkata bahwa apa yang dikatakan adalah berbicara tentang omong kosong. Kalau kita mau mengalami yang namanya kebangkitan Kristus, kalau kita mau mengalami yang namanya mujizat, sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka tanamkanlah kepercayaanmu atas kebangkitan Kristus yang menang atas dosa dan maut dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat apa yang terjadi. Wanita-wanita ini percaya akan kebangkitan Kristus. Yang terjadi, yang mereka alami adalah apa? Yang mungkin pada saat itu mereka lesu, mereka putus asa, mereka tidak kuat menjalani kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka mendengar tentang kebangkitan daripada Kristus, hati mereka menjadi takut dan bersukacita. Mereka punya harapan yang baru. Tapi apa yang dialami oleh ke-11 murid ketika disampaikan bagi mereka, kebangkitan itu tidak berdampak bagi setiap hidup mereka. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya atas kebangkitan Kristus. Sehingga hari itu tidak ada sukacita bagi mereka. Hari ini sama dengan setiap kehidupan kita. Kita butuh mujizat terjadi dalam setiap hidup kita. Tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak percaya akan Kristus. Kita tidak percaya akan kuasa Kristus. Kita seperti ke-11 murid ini yang dimana ketika diberitakan, kita masih hidup sama seperti yang lama. Hidup kita dengan hidup yang putus asa. Hidup yang terus bimbang dalam setiap kehidupan kita. Pada firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah setiap kita yang tidak melihat namun percaya kepada Kristus. Tidak menjamin hari ini kita melayani Tuhan, kita lama mengikut Tuhan. Ada perubahan dalam setiap kehidupan kita, tidak menjamin. 11 murid Tuhan Yesus, kita lihat. Bagaimana ketika Tuhan Yesus memulai dengan pelayanan yang pertama. Sampai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka menjadi saksi hidup. Bagaimana ketika Tuhan memberikan penyertaan. Tuhan memberikan mujizat. Tuhan mengajarkan setiap kehidupan mereka. Tapi itu tidak menjamin bahwa mereka percaya akan kebangkitan Kristus. Berbahagialah setiap kita hari ini. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita tahu arti kebangkitan daripada Kristus. Kita percaya akan kebangkitan Kristus. Maka percayalah bahwa kebangkitan daripada Kristus akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Percaya dan maknai Paskah hari ini. Maka Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ingat, percaya akan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragu atas rencana Tuhan. Rencana yang diberikan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan yang terindah. Bagaimana Dia mau lihat setiap kehidupan kita. Sampai mana kita bisa bertahan untuk mendapatkan apa yang menjadi janjinya Tuhan. Amin. Di Paskah ini mari sama-sama kita memaknai arti dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah bukti nyata kuasa Tuhan
dinyatakan bagi setiap kehidupan kita yang tidak pernah terbatas. Kebangkitan Kristus adalah puncak dari rencana penyelamatan Allah dalam hidup kita. Dan kebangkitan Kristus, ingat, hanya berdampak bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di mana hari ini setiap kami daripada Ladies, kami ingin merayakan hari kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami memaknai setiap hari kebangkitan Kristus. Bukannya sebagai rutinitas kami setiap tahun. Sebagai rutinitas umat Kristiani. Tapi kami percaya dan yakin bahwa kami ingin beroleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami melakukannya, Tuhan bersama-sama dengan hidup kami. Ini ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Karena Tuhan masih menyertai setiap hidup kami. Kami telah menaikkan pujian bagi Engkau. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami perbuat dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Ladies yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.